Mudah sekali kelihatan Bapak Ibu memihak atau enggak. Krik, udah. Pastikan ASN itu netral. Hati-hati loh. Begitu Bapak Ibu semuanya miring-miring, saya ganti setiap hari bisa. Masuk ke tahun politik, pemilu. Saya minta Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota, berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu. Tapi tidak mengintervensi apapun, membantu. Anggaran segera disegerakan. Dan juga saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati. Bapak Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak Ibu memihak atau enggak. Krik, udah. Dan juga pastikan ASN itu netral. Yang terakhir, menjaga kerukunan di tingkat bawah. Segera selesaikan kalau ada persikan-persikan yang berkaitan dengan politik. Selesaikan dengan baik. Saya akan terus mengikuti kerja dan tugas Bapak Ibu semuanya. Jika ada masalah, segera sampaikan ke Mendagri. Kalau kelas berat, langsung ke saya. Sehingga kita bisa bantu. Tapi kalau urusan-urusan yang kira-kira bisa diselesaikan sendiri, nggak usah dikit-dikit ke Mendagri, dikit-dikit ke pusat. Selesaikan sendiri. Dan saya merasa Bapak Ibu semuanya mampu menyelesaikan itu. Pak Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ini dievaluasi berapa bulan sekali sih evaluasinya? Bapak Ibu semuanya dievaluasikan setiap 3 bulan. Yang evaluasi Mendagri, tapi saya evaluasi saya harian. Begitu, jangan tepuk tangan, saya evaluasi harian, itu hati-hati loh. Begitu Bapak, Ibu semuanya miring-miring, saya ganti setiap hari bisa. Itu hak prerogatif yang saya miliki. Tadi yang saya sampaikan tolong. Saya enggak minta banyak-banyak, tolong diikuti. Alhamdulillah, sehat-sehat Bang ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini seperti biasa nih, sore hari saya mau gangguin Bang Mardhani nih. Saya senang dia. Oke, Bang, langsung saja nih Bang. Ini ada tulisan menarik yang kemudian Abang komentarin di Twitter dan dia menjadi perbincangan di kalangan publik juga ketika rasanya ini memang baru terdengar kali ini. Kalau pemakzulan Jokowi itu kan gaungnya sudah dari lama nih, berbulan-bulan lalu. Ini tampaknya ada plan B yang ditawarkan. Ya udah, kalau nggak mau mundur ya cuti deh. Nah, tapi tulisan menarik ini barangkali bisa Abang sampaikan apa yang ditulis di Twitter, Bang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. 4 atau 5 hari yang lalu ya, Prof. Johermansyah. Dulu beliau Dirjen Kemendagri, sekarang ngajar di, nampaknya masih ngajar, bikin tulisan menarik ya. Saya kutip aslinya ya, karena judulnya menjamin netralitas presiden ya. Kenapa ini penting?
lagi-lagi karena ada anak presiden ikut di kontestasi pilpres dan aturan mainnya semuanya sudah sesuai ya, karena MK membolehkannya. Walaupun ada proses hukum terhadap MK, monggo saja ya. Tapi untuk menjaga demokrasi, maka Prof. Johermansyah punya premis sulit. Kalau Bapak melihat anaknya maju, maka kemungkinan membantu sangat besar, apalagi posisi sebagai presiden dengan kebijakan, dengan bansos, BLT, dengan berbagai halnya sangat dikhawatirkan akan ada fraud ya, sehingga menguntungkan pihak yang memang berkeluarga itu. Nah, Prof. Johermansyah mengusulkan agar demokrasi kita terjaga, maka baik jika presiden mengajukan cuti selama masa kampanye 75 hari. Dan presiden dipegang caretaker oleh Wapres. Ini menarik, makanya saya tweet karena di undang-undang pilkada memang kalau kepala daerah maju pilkada berikutnya dia wajib cuti ya, dan pemerintah ambil menunjuk PJ. Itu yang disampaikan Prof. Johermansyah. Ya Bang. Nah kalau tentu ini kalau dilaksanakan akan menjadi plan B yang cukup melegakan banyak pihak. Tapi barangkali bagaimana prediksi Bang Mardhan ini? Apakah Pak Jokowi akan berkenan untuk cuti 75 hari di tengah sulitnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah kali ini yang mengatakan A ternyata B dan seterusnya Bang? Saya sih melihatnya agak kecil ya peluangnya Pak Jokowi mengikuti usulan Prof. Jo ya. Karena beberapa hal ya. Yang pertama memang di aturannya tidak ada ya. Saat sekarang ini kan presiden masih berkuasa dan anaknya maju sebagai cawapres ya. Kita khawatir juga nanti kalau ke depan nanti anaknya jadi capres. Nah itu jadi repot juga. Nah karena ini presiden baru, aturannya tidak ada. Jadi tidak ada kewajiban presiden untuk mundur. Tetapi menjadi kemarin saja ada hampir seperti deklarasi ya, para perangkat desa atau kepala desa gitulah. Dan dapat info saya baca di Kompas 2 pekan sebelumnya mereka berjumpa dengan Pak Jokowi gitu. Walaupun mereka mengatakan tidak ada arahan ya untuk mendukung Mas Gibran yang hadir saat itu ya. Tetapi connecting the dot-nya bagi publik agak jelas ya bahwa ya urut-urutnya gitu. Sehingga belum lagi akan ada BLT macam-macam. Belum lagi akan ada kebijakan-kebijakan yang nanti membuat quote and unquote kepuasan publik kepada presiden tinggi ya. Dan itu hitung-hitungan para lembaga survei akan berdampak pada pasangan yang memang ada anak presiden di sana. Begitu. Ya, menarik ini ketika kemudian di tweet selanjutnya Bang sampaikan PKS setuju dengan PDIP. Oh, ini kan banyak yang mengatakan PKS dan PDIP ini seperti apa? Seperti air dan minyak, tidak akan pernah bersatu. Ya. Tapi dalam beberapa hal kita melihat ada kesamaan, terutama yang Abang tweet ini bahwa Mardhani PKS setuju dengan Megawati. Wah, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ini kan sedang bercerita tentang tetap asas netralitas. Nah, dengan persetujuan yang disampaikan oleh Abang ini, apakah ini sebagai penanda bahwa akan ada sebuah komunikasi yang dijalin lebih intens dengan PDIP terkait hal-hal yang menjadi concern bersama atau sekedar wacana di publik saja, Bang? Yang pertama yang saya garis bawahi, Mardhani setuju dengan Megawati ya, bukan PKS-nya. Karena kalau PKS ada suara sendiri resmi ya. Yang kedua saya pun karena luar biasa dengan Bu Mega bagaimanapun presiden RI ya yang ke-6 dan betul-betul beliau menyampaikan, saya melihatnya dengan hati nurani betapa perlu dijaga ya demokrasi ini, dan beliau menyampaikan Indonesia tidak sedang baik-baik saja, dan saya setuju dengan pernyataan
Indonesia sedang baik-baik saja. Apakah akan kerjasama? Seingat saya pernah diajak Presiden PKS Ustaz Ahmad Syaihu silaturahim ke PDIP, ke PKB, ada yang ke Nasdem, saya ikut juga itu. Intinya PKS ingin membuka komunikasi dengan semua partai. Dan kalau ada agenda yang sama, buat saya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa bisa kita lakukan. Jadi jangan nafikan lebih dahulu. Tetapi intinya sekarang Indonesia tidak sedang baik-baik saja dan Indonesia tidak sedang biasa-biasa saja. Jadi memang kita harus melihat skenario dan jalan baru untuk menjaga Indonesia. Begitu kan?